Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi untuk ngebahas sesuatu yang penting banget. Di tahun 2026 ini, kayaknya banyak dari kita ngerasain hal yang sama ya. Tekanan ekonomi makin berasa. Tapi gimana kalau tekanan ini sebetulnya adalah sebuah peluang yang tersembunyi? Yuk, kita bedah bareng-bareng cara mengubah pola pikir dari sekedar bertahan hidup menjadi pencari solusi. Oke, kita mulai dari sebuah potret Lata. Ini bukan sekedar berita ya, ini adalah cerminan kondisi di banyak keluarga Indonesia saat ini. Bayangin, ada dua generasi di bawah satu atap, seorang nenek dan cucunya yang Gen Z. Dua-duanya sama-sama berjuang. Sang nenek terpaksa terus bekerja di usia senja, sementara cucunya susah banget buat memulai karir. Dan cerita tadi itu bukan kasus langka loh. Data dari BPS menunjukkan angka yang jujur aja bikin miris. 55% lansia di Indonesia itu ternyata masih harus bekerja. Ini bukan soal pilihan atau biar tetap aktif, tapi murni karena keterpaksaan, demi menyambung hidup. Inilah realita pahit yang kita hadapi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tekanan ekonomi 2026. Jadi, biaya hidup itu terus naik. Tapi rasanya pendapatan kita ya gitu-gitu aja, stagnan. Tekanannya datang dari dua arah sekaligus. Menghimpit generasi muda yang sulit masuk ke dunia kerja dan juga menekan generasi tua yang nggak punya dana pensiun yang cukup. Oke, di bagian pertama ini kita akan coba diagnosis ya. Kita bedah bareng-bareng akar masalah ekonomi yang mungkin banget sedang Anda rasakan sekarang. Anda pernah ngerasa nggak sih? Udah kerja keras, banting tulang, tapi kok kayak lari di tempat, nggak maju-maju secara finansial. Nah, itulah yang disebut perangkap kelas menengah atau middle income trap dalam skala personal. Kita ngerasa nggak cukup miskin untuk dapat bantuan, tapi juga nggak cukup kaya untuk bisa napas lega. Nah, grafik ini ngegambarin situasinya dengan jelas banget. Di satu kutub, kita punya Gen Z yang risikonya buat jadi pengangguran itu tinggi. Di kutub lainnya, ada para lansia yang keamanan finansialnya rendah. Dua kelompok usia yang berbeda jauh, tapi menghadapi nasib yang sama, ketidakpastian ekonomi. Sekarang, disinilah titik baliknya. Untuk bisa keluar dari perangkap ini, kita itu butuh perubahan mindset yang fundamental, benar-benar dari akarnya. Terus pertanyaannya jadi begini, di tengah semua himpitan ini, di mana sih letak peluang yang sebenarnya? Apakah dengan ikut-ikutan cara yang lagi viral? Mungkin jawabannya ada di tempat yang selama ini nggak kita duga. Nah, ini dia jebakannya. Banyak banget orang yang kejebak di mentalitas pengejar uang. Dikit-dikit ikut tren franchise boba. Terus ganti lagi ST Jumbo. Atau yang lebih parah, tergoda judi online dan skema kripto abal-abal. Hasil akhirnya? Udah bisa ditebak, bukan kebebasan finansial tapi malah trauma dan rekening yang terkuras habis. Dan ini dia poin kuncinya. Mindset yang harus kita pegang erat-erat. Uang itu bukan tujuan utama, tapi cuma efek samping. Efek samping dari apa? Dari nilai yang kita berikan. Semakin besar masalah nyata yang bisa kita selesaikan buat orang lain, ya semakin besar juga peluangnya datang ke kita. Coba deh lihat perbandingan ini. Jelas banget kan bedanya? Si pengejar uang itu hidupnya capek karena harus lari dari satu tren ke tren berikutnya. Nggak ada habisnya. Sebaliknya, si pemberi solusi, dia justru dicari-cari orang. Kenapa? Karena dia fokus membangun sesuatu yang beneran dibutuhin dan berkelanjutan. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Jalan mana yang mau Anda pilih? Oke, mindsetnya udah dapet nih. Dengan kacamata baru ini, yuk kita intip di mana aja sih ladang-ladang emas yang selama ini mungkin terabaikan. Ladang emas yang pertama. Ini relevan banget sama kondisi sekarang, ekonomi efisiensi. Di tengah biaya hidup yang makin mencekik, semua orang, baik itu rumah tangga atau UMKM, itu lagi butuh banget cara untuk menghemat. Hemat waktu, hemat uang. Jadi efisiensi itu adalah kata kuncinya. Ini contoh bisnis yang super konkret. Banyak banget loh UMKM yang pusing 7 keliling ngurusin operasional digitalnya. Nah, Anda bisa masuk di sini, tawarkan jasa konsultasi AI buat mereka. Lihat aja tabel ini, mulai dari bikin chatbot yang bisa balas pesan otomatis, sampai bantu bikin jadwal konten media sosial. Ini solusi nyata untuk masalah nyata, dan potensi pendapatannya juga jelas. Lanjut ladang emas kedua, care ekonomi atau ekonomi perawatan. Ada dua pendorong utama di sini. Pertama, populasi lansia kita makin banyak. Kedua, kesadaran kita soal penyakit akibat gaya hidup juga makin tinggi. Dua hal ini menciptakan kebutuhan yang luar biasa besar akan layanan kesehatan dan kesejahteraan. Peluangnya itu luas banget dan basisnya empati.
Contohnya bisnis catering sehat yang menunya itu dirancang khusus buat penderita diabetes atau kolesterol tinggi. Atau layanan pendampingan buat para lansia yang anak-anaknya sibuk kerja, bantu antar ke dokter, bantu belanja. Ini jenis bisnis yang nggak cuma menghasilkan, tapi juga ngasih ketenangan batin buat banyak keluarga. Dan yang ketiga, ladang emas ini lahir dari pergeseran cara kita mikir sebagai konsumen. Dari yang tadinya apa-apa beli baru, sekarang jadi merawat dan menggunakan kembali apa yang udah kita punya. Nah, inilah intinya ekonomi sirkular. Konsepnya itu simple tapi powerful banget. Jadi, daripada langsung buang, kita coba cari cara lain. Bisa dengan rethink, reduce, reuse, repair, dan recycle. Setiap langkah dari 5R ini adalah sebuah peluang bisnis yang potensial. Contohnya apa? Jasa restorasi sepatu atau tas kulit kesayangan. Marginnya bisa tinggi banget loh, karena yang Anda jual itu bukan barangnya, tapi keahlian dan kepercayaan. Atau bikin platform e-commerce khusus barang bekas, tapi yang udah dikurasi ketat. Jadi, orang percaya kalau barang di situ pasti berkualitas. Intinya, bisnis di sini menjual skill dan trust. Oke, idenya udah ada. Terus, gimana mulainya? Nah, bagian ini adalah buku panduan praktisnya. Tanpa basa-basi, buat Anda yang udah siap untuk eksekusi. Ini 5 aturan emas yang wajib dipegang. 1. Jangan langsung sewa ruko mahal, mulai dari yang paling ramping dan sederhana. 2. Pisahkan rekening bank pribadi dan bisnis sejak hari pertama. Ini hukumnya wajib. 3. Ceritakan proses di balik produkmu. Orang suka cerita yang otentik, bukan cuma iklan. 4. Jangan terobsesi buat cepat besar. Fokus aja gimana caranya arus kas tetap positif, itu kemenangan pertama. Dan 5, yang paling penting, jauhi pinjol. Itu jebakan Batman. Bisnis yang sehat itu tumbuh dari keuntungan yang diputar lagi, bukan dari utang berbunga tinggi. Jadi, kesimpulannya, masalahnya itu sudah ada, terhampar jelas di depan mata kita. Mulai dari tekanan finansial di rumah tangga, UMKM yang butuh efisiensi, sampai para lansia yang butuh perawatan. Pertanyaannya bukan lagi, apa ya ide bisnisnya? Tapi, dari semua masalah ini, masalah mana yang akan Anda pilih untuk diselesaikan? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi awal dari perjalanan bisnis Anda yang luar biasa.